Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita petunjuk agama yang hak, dinul hak. Semoga dengan petunjuk tersebut kita tetap istiqomah menempuh jalan kebenaran hingga saatnya nanti kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan bekal itu insya Allah kita akan menapaki kehidupan yang tiada akhir itu dengan suasana yang memberikan kebahagiaan bagi kita semuanya. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah memberikan tenaganya, memberikan pikirannya, seluruh kehidupannya untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan demikian kita telah mengenal yang tersebut, dan insya Allah kita akan akan mengikuti apa-apa yang diperintahkan atau disampaikan oleh Rasulullah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah lewat Rasulullah tersebut. Jamaah rahimakumullah, pada tasyahud akhir Rasulullah memberikan contoh, ada doa sepertinya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Riwayat dari Bukhari Muslim. Aku berlindung kepada Allah dari azab jahanam. Ada redaksinya ada finari jahanam. Kemudian dari azab kubur, kemudian dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya dajjal. Azab jahanam masih lama. Paling tidak hingga saat ini Rasulullah wafat lebih dari 1400 tahun yang lalu, toh belum kiamat. Wallahu alam kapan itu azab jahanam itu akan menimpa mereka-mereka yang tidak beriman. Azab kubur, nah itu yang menjadi titik perhatian kita. Kita juga tidak tahu, tapi tampaknya kan dalam jangkauan pemikiran kita. Rasanya tidak banyak orang yang memiliki umur lebih dari 400 tahun, apalagi masa-masa ini. Indonesia kalau untuk laki-laki kan harapan hidup itu dari statistik mereka yang meninggal itu berapa dibagi yang jumlah yang meninggal sekitar itu 3 tahun. Jadi kita atau saya lah minimal yang sudah di atas 60 ya bisa menghitung tinggal berapa tahun. Dan itu harus dihadapi kalau kita lalai adab kubur itu. Nah, yang fitnah dunia dan fitnah dajjal itu yang sehari kita hadapi. Jamaah rahimahullah, di dalam surat Al-Baqarah 197 akhir dari perintah Allah mengenai pelaksanaan haji, Allah menyatakan bahwa fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baiknya adalah takwa. Kita tahu bahwa jamaah haji khususnya mereka-mereka yang kebetulan berada dari jauh tanah suci, jamaah haji Indonesia yang itu menyiapkan bekal sudah luar biasa sebagian besar lah. Mereka-mereka yang kebetulan dianugerahi dengan finansial yang memadai mungkin ya persiapannya itu enggak terlalu lama. Tapi mereka sebagian besar, atau kalau kita lihat cerita dari mereka-mereka yang berangkat, mengumpulkan uang demikian lama, daftar nunggu sekian lama, kemudian dengan berbagai prosedur yang kebetulan saya tidak tahu persis di negara kita ini. Masuk asrama jam 2 malam, berangkatnya baru esoknya setelah isya itu melelahkan, tapi nggak tahu itu. Realitanya seperti itu, jadi betul-betul butuh perjuangan. Tapi toh itu pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala itu kata zawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang sudah dengan susah payah dikumpulkan, dengan susah payah dilalui itu masih kalah atau harus ditutup dengan bekal takwa. Nah, berbasiskan sekarang takwa itu secara umum kan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baru-baru ini ijtima itu adalah kesepakatan, adalah musyawarah ulama MUI. Kita bersyukur betul ada Majelis Ulama Indonesia yang dulu pada awalnya itu organisasi independen untuk kesadaran dari para sesepuh kita, para ulama-ulama kita untuk membentuk suatu organisasi yang bertugas memberikan pengawalan bagi umat sebetulnya ya, seperti itu. Nah, ijtima ulama baru-baru ini di Bangka itu salah satu yang kontroversial yang menimbulkan, itu pasti akan saya duga itu pasti akan menimbulkan suatu persoalan, dihebohkan dan sebagainya. Padahal ulama tersebut tujuannya kan memberikan guidance, memberikan suatu rambu-rambu bagi umat
dalam menghadapi kehidupan yang tadi itu, yang doa salah itu kan fitnah timahnya wal mamat, untuk menghadapi fitnah kehidupan dan fitnah dajjal, fitnah kematian nanti pada saat kita sudah tua. Nah, salah satu ijtima ulama itu yang berkaitan dengan kita semuanya sudah tahu, salam bagi atau yang biasa diucapkan oleh umat bukan Islam. Realitanya memang di negara manapun kecuali Saudi barangkali ya, atau beberapa negara Arab yang namanya penganut agama itu macam-macam. Di kita juga macam-macam. Itu seperti itu. Nah, kita juga perlu ingat, dan mungkin kan ulama yang mengutip salah satu hadis bahwa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis dari Ibnu Umar. Barang siapa menyerupai biqaumin suatu kaum, nah mereka bagian dari kaum itu. Nah, yang singgung yang sekarang kan beberapa tahun atau puluh tahun yang lalu itu tidak pernah terjadi. Salam dari agama lain pada saat diucapkan oleh seorang muslim. Salam itu misalnya kita assalamualaikum kan doa. Salam agama lain pun doa. Itu bagian daripada ibadah di agama lain atau ibadah yang dilakukan oleh umat lain. Kalau kita melakukan seperti itu, bahwa minhum, apakah enggak termasuk sebagai tasawuf? Nah, majelis ulama itu dan ijtima'nya dalam kesepakatan tentu saja mereka bukan orang-orang yang tidak punya bekal kalau kita lihat baik gelar akademik maupun kemampuan yang bisa kita lihat secara nyata dari video-videonya itu ya mereka punya kemampuan, bukan asal mengeluarkan fatwa berdasarkan berbagai sumber dengan kemampuan yang dimiliki oleh beliau. Beberapa antaranya kan memang dia dosen bahkan guru besar di beberapa perguruan tinggi Islam, pendidikan itu sampai kemana-mana dan sebagainya. Bacaannya tentu saja nggak terberitakan lah banyaknya. Dan mereka seperti itu bahwa tasabuh mengucapkan salam yang biasa dilakukan oleh umat lain itu adalah bagian dari tasabuh dan hukumnya haram. Tentu saja itu adalah fatwa, bukan dalam tanda petik hukum positif istilahnya seperti itu. Jadi orang yang mengucapkan salam nggak akan ditahan tentu saja. Tetapi sebagai bagian tadi ya doa pada saat kita melaksanakan tasyahud akhir itu kan perlu kita perhatikan Allahumma ini a'udzubika min adzabi nari jahannam atau adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Tadi kan fitnah timahnya wa mamat. Mungkin bagian dari fitnah kehidupan. Tapi jangan lupa cepat atau lambat dan tidak perlu menunggu terlalu lama kita harus menghadapi pengadilan di alam kubur, di alam barzakh. Semoga apa yang telah disampaikan dengan sungguh-sungguh dan dengan keikhlasan dari para ulama-ulama kita itu bisa kita perhatikan. Kalau saya pribadi semaksimal mungkin kita mencoba untuk mengikuti mereka-mereka yang ikhlas memberikan cahaya kehidupan bagi kita supaya kita tidak tersesat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.